Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari Saya Rina Triana dari TKS Al-Uswah Pamekasan sebagai supervisi atau observer. Saya Ana Suleswati SMP Negeri 5 Pamekasan sebagai KUD. saya Ramadhanianti Fitriarini dari SD Negeri Murtajih 3 sebagai Koci. Selamat Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Rina. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Bu Ana, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baik Bu Ana, pada coaching kita kali ini saya akan mengamati Ibu Ana. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu Ana memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Baik, Ibu Ana, pertanyaan pertama saya pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Yang pertama itu yaitu pertanyaan berbobot, kehadiran dan mendengarkan aktif. Oke, yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik untuk diobservasi? Pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Ibu Rina. Oke, luar biasa sekali. Baik, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Coaching ini bisa menemukan jawabannya dan menemukan langkah-langkah apa yang akan dikembangkan dalam permasalahannya. Oke, saya catat ya. Demikian dalam praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Baik Ibu Rina, terima kasih. Sami-sami Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya Ibu Ririn? Alhamdulillah saya baik. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Ibu. Terima kasih ya atas kedatangannya Ibu kali ini. Kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu. Apa sebenarnya yang Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini? Ya begini Bu, biasalah ini masalah perkembangan anak didik saya. Namanya Dewi Bu. Saya sangat menyayangkan Dewi ini. Dewi itu anak yang pintar, bahkan dia itu adalah siswa terbaik di sekolah saya. Tapi sayangnya akhir-akhir ini si Dewi ini sering tidak masuk, terutama saat musim tanam tembakau. Seperti sekarang ini, dia itu sering nggak masuk lama Ibu, sekitar 1 minggu ini dia sudah tidak masuk ke sekolah. Oh, jadi Ibu mau membicarakan masalah murid Ibu yang bernama Dewi yang tidak masuk sekolah ya Bu ya? Iya betul Ibu, sebenarnya Dewi ini kan siswa yang rajin Bu, cuman beberapa bulan ini dia itu sering tidak masuk ke sekolah. Oh iya Bu ya Bu. Nah, waktu kita kan cuma sebentar ya Bu. Jadi Ibu Ririn, apa sih yang ingin didapat dari perbincangan kali ini? Begini ya Bu, saya ini sebagai seorang guru ya ingin menolong dan membantu Dewi ini dalam mengatasi masalah-masalahnya. Ya, bagaimana caranya agar dia itu bisa mengatasi semua kesulitannya dan hal apa yang mungkin akan saya lakukan untuk membantu si Dewi ini agar nantinya dia itu aktif lagi dan bisa lebih rajin lagi ke sekolah. Begitu Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu nanti bisa membantu Dewi
dari permasalahan ini, Bu? Dia itu kan masih kecil ya Ibu ya, masih siswa kelas 2. Jadi menurut saya sebagai gurunya masih kurang pantas untuk bekerja di sawah Ibu dan mencari nafkah. Saya ingin Dewi ini masuk dengan rajin Bu. Seperti biasanya anak-anak sekolah pada umumnya. Biasanya dia kan anak yang rajin. Jangan sampai karena dia ikut membantu orang tuanya di sawah akhirnya mengganggu pada belajarnya, apalagi sampai gak masuk sekolah sampai 1 minggu begitu Bu. Oh, jadi menurut pemikiran saya, Bu, mulai tadi setelah apa yang dibicarakan oleh Ibu Ririn Ibu itu akan menginginkan murid Ibu itu menjadi murid yang rajin, murid yang seperti apa yang ingin Ibu maksudkan. Begini Bu, kalau menurut saya pribadi kan murid yang rajin itu yang setiap harinya masuk ke sekolah, semangat belajarnya tinggi dan selalu mengerjakan PR atau tugas-tugas dengan tepat waktu seperti itu Bu. Oh, murid yang rajin itu menurut Ibu itu murid yang masuk sekolah tiap hari, walaupun tidak masuk hanya karena sakit atau mungkin karena ada kepentingan semangat belajarnya tinggi ya Bu ya, dan selalu mengerjakan PR atau tugas dengan tepat waktu ya Bu. Menurut Ibu anak yang rajin seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, menurut Ibu sendiri, indikator anak yang bisa dikatakan rajin itu bagaimana ya Bu? Ya misalnya Bu ya, paling tidak anak itu harus rajin ke sekolah dan melaksanakan keyakinan kelasnya. Setidaknya dia itu rajin lah masuk dan dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, begitu Ibu. Berarti indikator pertamanya adalah mulai tadi anak rajin masuk sekolah. Nah, kira-kira apa Dewi itu jarang masuk sekolah Ibu? Begini Bu Ana, saya cerita sedikit ya Bu ya. Jadi perekonomian orang tua Dewi ini sangat minim Bu. Dia orang tua si Dewi ini merupakan buruh tani dan penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Dewi ini tidak bisa masuk sekolah karena dia harus menjaga adiknya yang masih kecil, dan juga karena orang tuanya sibuk setiap hari itu sibuk ke sawah jadi bekerja gitu. Namun kadang Dewi ini ikutan bekerja di sawah membantu orang tuanya Bu. Yang paling memprihatinkan bagi saya, dia itu sampai kadang-kadang ikut berjualan untuk menambah penghasilan keluarganya Bu. Gitu. Baik Ibu, berarti Dewi itu tidak masuk sekolah karena bekerja untuk membantu orang tuanya dan menjaga adiknya ya Bu, yang masih kecil karena orang tuanya sibuk bekerja sebagai buruh tani. Nah, kalau dia sekarang di level itu kita bilang 10 Ibu ya. Nah, sekarang Dewi itu berada di level berapa Ibu untuk sekarang ini? Ya kira-kira Bu Ana, karena keadaannya sudah seperti itu, saya kira Dewi ini berada di level 5 Ibu ya. Saya bingung sekali nih Bu, bagaimana caranya supaya si Dewi ini bisa tetap rajin ke sekolah, akan tetapi dia tetap bisa membantu orang tuanya dalam mencari nafkah ya Ibu ya, untuk membantu perekonomian keluarganya. Yang saya bingungkan itu seperti itu. Oh iya Bu, ini di angka 5 atau di angka 10 memang agak susah ya Bu, karena permasalahannya terlalu berat. Ibu sekarang ingin melihat Dewi itu di angka berapa secara keaktifan gitu? Nah, dari si Dewi itu sendiri ya Bu, dengan kondisinya yang sudah saya ceritakan tadi, yang sudah saya paparkan tadi ke Bu Ana, di angka 8 sudah cukup baik Bu. Apa menurut Ibu lakukan agar bisa mencapai angka 8 itu? Kapan akan rencananya akan dilaksanakan begini? Insya Allah dalam minggu ini Bu, supaya lebih cepat. Dan saya juga ingin mencari waktu yang lebih luas, juga ingin mencari waktu kapan ibu si Dewi ini tidak sedang bekerja. Oh iya Bu, makasih.
kasih ya Bu atas kesempatannya. Saya tunggu informasinya dari Ibu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bagaimana kelanjutan diskusi dan permasalahan masalah yang dilakukan oleh siswa Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan makasih ya Bu Ana sudah mau mendengarkan saya, juga Ibu sudah bersedia untuk berkolaborasi dan bisa memecahkan masalah murid saya secara bersama-sama. Baik Ibu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Saya sebagai supervisi, Saya sebagai coach. dan saya sendiri sebagai kucing. selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual kami. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Bu Ririn. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Nah, Masih semangat ya Bu Rina hari ini? Iya, alhamdulillah Bu Ririn semangat. Oh ya, saya dengar-dengar Ibu hari ini akan melakukan koci ya? Iya, rencananya saya akan melakukan coaching. Hari ini agenda saya itu melakukan coaching dengan Ibu Ana. Oh, dengan Bu Ana. Iya, Bu Ana. Apa sih kira-kira persiapannya Bu? Bu Rina? Yang jelas persiapan di awal itu pastinya waktu ya Bu. Nah, saya sudah sepakat dengan Bu Ana bahwa hari ini akan melakukan coaching. Kemudian di sini mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar. Dan saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali beberapa permasalahan-permasalahan yang Kuci alami. Oh baik, jadi dari persiapan tadi kira-kira apa sih kompetensi koci yang ingin dikembangkan nanti? Seperti yang sudah kita ketahui ya Bu Ririn, kompetensi itu ada pertanyaan-pertanyaan aktif, kehadiran penuh. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kuci kita. Kemudian saya juga mencoba membuat pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh kuci. Oh jadi itu yang sudah dipersiapkan ya Bu Rina. Semoga kompetensinya itu nanti bisa keluar dan lancar ya Bu ya. Insya Allah Bu. Nah, dari 3 kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi nih ya, kompetensi apa yang nantinya akan Ibu fokuskan sebagai coach? Iya, sebenarnya harus fokus gitu Bu. Dicoba lagi lah, tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kuci dengan baik. Kemudian akan lebih aktif lagi untuk memberikan umpan balik pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci. Jadi kehadiran penuh dan aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik itu yang akan Ibu terapkan ya pada coach dan saat coach nanti ya Bu ya. Iya Bu Ririn. Baik Ibu sudah menentukan beberapa indikator yang dikembangkan saat mau coaching. Harapan apa yang ingin Ibu Rina sampaikan saat mengadakan coaching nanti? Harapannya ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ketika nanti Bu Ana menyampaikan beberapa permasalahan. Saya bisa menanggapi permasalahan-permasalahan yang baik sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan-permasalahan dari Bu Ana sendiri. Oh begitu, jadi itu ya Bu tujuannya, indikator keberhasilannya Ibu Ana bisa menemukan solusinya begitu. Iya benar Bu. Baik kalau gitu, saya mohon izin tetap di sini untuk mengobserver kegiatan Ibu Rina dan Ibu Ana ya. Baik, silakan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Rina sudah selesai melaksanakan coaching. Gimana perasaannya Bu Rina setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah ya Bu, berjalan lancar dengan Bu Ana tadi, dan Bu Ana sudah menceritakan permasalahan yang ada di kelas. Kemudian saya sudah menyikapi dengan baik dan alhamdulillah sudah ada permasalahan, sudah ada solusi dari permasalahannya. Oke, berarti sudah ada solusi ya Bu Rina? Iya benar Bu. Nah baik, jadi menurut Bu Rina indikator keberhasilan yang bisa
Coach, dia itu sudah menemukan sendiri solusi yang harus dia lakukan untuk menangani permasalahan yang ada di kelasnya. Ya, tadi saat Bu Rina setelah melakukan coaching dengan Bu Ana, saya juga mencatat beberapa bagian-bagian penting ya Bu ya. Ini perlu saya sampaikan kepada Bu Rina. Baik Bu. Tadi obrolan coaching berjalan santai penuh dengan canda tawa, tetapi tetap fokus pada permasalahannya ya Bu. Kemudian Ibu Rina mendengarkan dengan baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan, pertanyaan-pertanyaannya dikembangkan, kemudian Ibu juga telah berada di permasalahan yang Bu Ana rasakan, dan yang paling pentingnya menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ana tadi. Dan Bu Rina memberikan umpan balik bagaimana kalau itu dilaksanakan oleh Bu Rina sendiri. Pengen tahu apa nanti hasilnya ya? Iya. Jadi yang itu yang saya catat Bu Rina. Baik Bu Rina, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Bu Rina kembangkan setelah coaching ini selesai? Iya, kalau tadi ketika di coaching saya sudah berusaha sekali untuk tetap hadir penuh untuk mendengarkan permasalahannya Bu Ana. Kemudian saya juga aktif mendengarkan dengan seksama dan sudah memberikan umpan balik. Tapi yang perlu dikembangkan itu mungkin tentang membuat pertanyaan-pertanyaan itu loh Bu Ririn. Oh, jadi yang perlu dikembangkan itu pertanyaannya ya Bu Rina. Iya. Baik, saya punya satu pertanyaan lagi dari saya ini ya Bu ya. Menurut Bu Rina, indikator apa sih kok tadi tuh kok bisa berhasil? Iya, tadi itu Bu Ana, sepertinya Bu Ana lebih bersemangat setelah Bu Ana melakukan coaching, dan dia itu menemukan sendiri solusinya tanpa saya memberikan masukan-masukan. Tetapi Bu Ana menemukannya seperti itu, dan Bu Ana juga sudah lega menceritakan apa yang menjadi unek-unek dari Bu Ana sendiri. Wah, bagus nih. Baik, jadi indikatornya adalah Bu Ana sangat bersemangat ya Bu, dan berhasil menemukan solusi dari permasalahan Bu Ana itu sendiri ya Bu. Iya Bu, benar. Baik, terima kasih ya Bu Rina, waktunya sudah memberikan saya waktu sebagai observer. Semoga kita terus bersemangat untuk kedepannya ya Bu Rina. Iya, terima kasih Bu. Amin. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah yang terakhir dari demonstrasi kontraktual kami. Saya sendiri, Ramadhani Fitriani ini sebagai coach. Saya Ibu Rina sebagai coaching. Saya Angga Suliswati dari SMP Negeri 5 Pamekasan sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Riri. Selamat pagi Bu Ana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Ibu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu Ririn. Semangat ya Bu ya. Semangat dong Bu, tetap semangat untuk hari ini. Saya dengar Bu Ririn akan melakukan kunci ya. Iya Ibu, rencananya saya akan melakukan coaching, dan hari ini agendanya saya pun melakukan coaching dengan Ibu Rina. Oh, dengan Ibu Rina ya Bu. Iya Bu Ana. Apa sih kira-kira permasalahannya Bu Ririn? Yang jelas persiapan di awal itu pastinya waktu ya Ibu. Saya sudah sepakat dengan Ibu Rina bahwa hari ini akan melakukan coaching. Kemudian di sini mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar Bu, dan saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan menggali beberapa permasalahan yang coaching alami. Oh baik, jadi persiapan tadi kira-kira apa sih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti? Seperti yang sudah kita ketahui ya Bu Ana, kompetensi itu ada pertanyaan-pertanyaan aktif, kehadiran penuh, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach kita. Kemudian saya juga mencoba membuat pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach.
Oh, jadi itu sudah dipersiapkan ya Bu ya. Semoga kompetensi itu nantinya bisa keluar dari permasalahan ya Bu. Insya Allah Ibu Ana. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi apa yang nantinya Ibu fokuskan sebagai coach? Ya sebenarnya ketiga-tiganya harus fokus gitu Bu, dicobalah. Tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dengan baik. Kemudian dia akan aktif juga untuk memberikan umpan balik pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Jadi kehadiran penuh dan aktif mendengarkan serta memberikan umpan balik yang Ibu terapkan yang ada pada coach saat coach nanti ya Bu ya. Iya Ibu Ana. Baik, Ibu sudah menentukan beberapa indikator yang dikembangkan saat mau coaching. Harapan saya Ibu Ririn saat mengadakan coaching nanti, Harapannya ya Bu, coaching berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ketika nanti Ibu Ana menyampaikan beberapa permasalahan, saya bisa menanggapi permasalahan-permasalahan yang baik sehingga nanti muncul adanya solusi nih Bu dari permasalahan-permasalahan dari yang Ibu Rina alami. jadi itu ya butuh tujuannya, indikator keberhasilannya Ibu Ririn bisa menemukan solusinya. Iya, Ibu. Baik, kalau gitu saya mohon izin tetap di sini untuk mengobservasi kegiatan Ibu Ririn. Siap Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Ririn. Gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah. Bu Ririn sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu baik juga. Nah sesuai janji kita kemarin ya, kita akan berbincang-bincang santai ya Ibu. Iya Bu, benar. Silakan diminum dulu airnya Bu. Oh iya. Oke. Mm-mm. Ya, dalam percakapan kali ini apa yang akan Ibu Rina sampaikan atau apa yang akan Ibu Rina ceritakan? Oke ya Bu, begini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah murid saya Bu. Di kelas saya itu ada satu anak yang namanya Adifa, yang setiap pagi berangkat ke sekolah selalu diantarin dan ditungguin ibunya. Jika ibunya pulang, anak itu nangis terus menerus. Nah, saya ingin anak tersebut tidak selalu ditungguin ibunya, dan saya ingin anak itu lebih menjadi anak yang mandiri dan tidak bergantung pada ibunya. Sebab pada usia anak tersebut sudah masuk ke tahap perkembangan yang mampu mandiri. Nah, di sini jika di kelas ya itu Bu yang saya bahas mengenai masalah ini. Oke Bu. Jadi ini ya permasalahannya, anak yang tergantung pada ibunya dan jika ke sekolah selalu diantar ya Bu ya. Iya benar. Diantar, ditungguin oleh ibunya, dan kalau ditinggal anak tersebut, ditinggal ibunya dia akan nangis. Ya, gitu, Bu, menangis ya. terus seperti itu. Nangis dan ibu sendiri menginginkan anak tersebut bisa mandiri lagi. Iya Ibu, itu tadi permasalahan yang saya mau sampaikan pada Bu Ririn. Nah, kalau begitu, apa yang ingin Ibu Rina capai dan apa yang Ibu inginkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah itu Ibu itu tentang anak didik saya yang namanya Adifa, yang sering menangis di dalam kelas agar dia itu lebih mandiri dan mau ditinggal oleh ibunya seperti teman-temannya yang lain. Itu yang saya harapkan Ibu. Oke Ibu Rina, jadi di akhir percakapan nanti Ibu Rina ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya agar anak tersebut tidak menangis, tidak harus ditungguin oleh ibunya dan jadi anak yang mandiri, begitu kan ya Ibu Rina? Betul Bu, itu yang saya harapkan. Nah, saya ingin tanya sedikit nih Bu. Menurut Bu Rina, anak yang dikatakan mandiri itu anak yang seperti apa? Menurut saya Bu ya, anak mandiri itu ya untuk usia yang seperti murid saya itu ya
yang bernama Adifa, anak itu tidak tergantung kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya, meskipun dalam hal kecil apapun. Begitu Bu menurut saya. Oh, baik sekali. Jadi menurut Ibu, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung kepada orang tuanya. Jadi dia itu sudah bisa melaksanakan sendiri hal-hal kecil apapun, begitu ya Bu, ya, mandiri lah istilahnya. Iya betul Bu, itu yang saya harapkan. Sekarang saya ingin nanya, menurut Ibu Rina, indikator seorang anak bisa dikatakan mandiri itu bagaimana Bu? Ya, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu ya Bu, contoh kecilnya yaitu anak berani ditinggal di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis ketika ditinggal ibunya di kelas. Seperti menurut saya tadi itu Bu. Oke Ibu, jadi indikator yang pertama, anak itu tidak menangis Bu ya ketika ditinggal oleh ibunya. Nah, kira-kira apa yang membuat anak itu bisa menangis Bu? Ya mungkin sepertinya anak itu kurang nyaman dengan lingkungan yang baru Bu, dan dia belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya, dan dia masih takut kepada saya sebagai gurunya, seperti itu Bu. Oke, jadi anak itu anak itu menangis karena harus beradaptasi. Jadi dia itu belum beradaptasi dengan lingkungannya dan belum berbaur ya Ibu dengan teman-temannya yang lain. Begitu kan ya Bu? Iya Rina? betul Bu, benar sekali. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak tersebut nyaman dan bisa akrab dengan teman-teman yang lain dan betah di dalam kelas? Sepertinya saya nanti akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Tentunya itu nanti yang saya lakukan di dalam kelas, supaya anak tersebut bisa betah di dalam kelas. Oh, bagus sekali Bu Rina. Jadi Ibu berencana untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Bu Rina nih, lingkungan yang nyaman dan menyenangkan itulah yang bagaimana Bu? Lingkungan yang nyaman dan menyenangkan itu menurut saya ya Bu, nanti saya akan mendesain kelas saya sebagus dan semenarik mungkin, dengan memberikan hiasan dinding yang menarik dan memberikan permainan yang edukatif, beragam, serta nanti akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan saya juga nanti akan memajang semua hasil karya siswa itu agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut. Misalnya, saya menyuruh mereka menggambar dan hasilnya itu saya tempel di kelas, sehingga mereka begitu betah nanti tinggal di dalam kelas. Seperti itu yang saya lakukan dan terapkan nantinya di kelas Bu. Wah, sepertinya menarik sekali nih Bu. Jadi Ibu ingin mendesain kelasnya sebagus dan semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan dinding yang menarik, dan ada permainan edukatif juga yang beragam ya Bu tentunya. Iya. Dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang semua hasil kerjaan siswa di papan pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut. Begitu ya kan Bu Rina? Iya Bu, betul sekali. Itu yang saya lakukan nanti. Nah, itu berhubungan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya? Iya Bu. Alhamdulillah ya Ibu Ririn sudah selesai melakukan uji. Gimana perasaan setelah melakukan uji Bu Ririn? Alhamdulillah Bu Ana, berjalan dengan lancar. Bu Ana sudah Bu Rina sudah menceritakan permasalahannya yang ada di kelas. Kemudian saya sudah menyikapi dengan baik dan alhamdulillah sudah ada solusi dari permasalahannya. Berarti sudah ada solusi ya Bu Ririn. Iya, Bu Ana. Baik, jadi menurut Ibu Ririn indikator keberhasilan yang disampaikan sudah tercapai ya Bu? Iya, tadi ketika saya tanya sama Ibu Rina, ketika coaching, dia itu sudah menemukan sendiri solusi yang harus dia lakukan untuk menangani permasalahan yang ada di kelasnya Bu. Tadi Ibu Ririn setelah melakukan coaching dengan Ibu Rina, saya juga mencatat beberapa bagian-bagian penting ya. Ini perlu saya sampaikan ya Bu Ririn. Boleh Ibu Ana? Tadi obrolan coaching berjalan santai, penuh dengan canda tawa, tetapi fokus pada permasalahannya.
Kemudian Ibu Ririn mendengarkan dengan baik seperti yang Ibu tadi sampaikan, pertanyaan-pertanyaannya dikembangkan. Kemudian Ibu juga telah berada di permasalahannya Bu Rina rasakan. Yang paling penting yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan Ibu Rina tadi dan memberi umpan balik bagaimana kalau itu dilaksanakan, dan Ibu Ririn sendiri ingin tahu apa nanti hasilnya. Jadi yang Ibu catat tadi Bu Ririn, baik Ibu Rina, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah kunci ini selesai? Iya, kalau tadi ketika di Koci saya sudah berusaha sekali untuk tetap hadir penuh untuk mendengarkan permasalahan yang Ibu Rina sampaikan. Kemudian saya juga aktif mendengarkan dengan seksama dan sudah memberikan umpan balik. Tapi yang perlu dikembangkan itu mungkin ya tentang membuat pertanyaan-pertanyaan itu, Bu. Oh, jadi yang perlu dikembangkan itu pertanyaan ya Bu Ririn. Iya, Ibu Ana. Baik, satu pertanyaan lagi ya Bu Ririn dari saya. Menurut Ibu Ririn, indikator apa sih yang tadi dikatakan berhasil? Ya, jadi tadi itu dengan Ibu Rina, sepertinya Bu Rina lebih bersemangat setelah Bu Rina melakukan coaching. Dia itu menemukan sendiri solusinya tanpa saya membagikan masukan-masukan. Tetapi Bu Rina menemukan sendiri solusinya dan sepertinya Bu Rina sudah lega, sudah menceritakan apa yang menjadi unek-unek Bu Rina di dalam kelasnya itu. Baik, jadi indikatornya adalah Ibu Rina sangat bersemangat dan berhasil menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri ya Bu. Iya, Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Ririn waktunya yang sudah memberikan saya waktu observer. Semoga kita bisa bersemangat untuk kedepannya ya Bu Ririn. Terima kasih juga Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.